Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam kajian Ulumul Quran. Pada kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang manhaj tafsir Quran bi Al-Quran, atau metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tetapi sebelum kita membahas pada kajian yang lain, terlebih dahulu saya ingin memberikan pengantar bahwa menurut World Population Review pada tahun 2021 jumlah penduduk Muslim di dunia adalah 1,9 miliar. Nah, berkenaan dengan kajian Ulumul Quran, Ulumul Hadis dan Kalam, maka dari 1,9 miliar itu saya ingin menjelaskan apa adanya tentang wakil-wakil dari para pemeluk agama Islam yang terbagi ke dalam berbagai madhab. Kita ketahui 74% penduduk Muslim di dunia adalah beraliran Sunni atau Ahlu Sunnah. Kemudian 20% dari penduduk dunia adalah Syiah dan 5% adalah pengikut Sufi dan 1% pengikut Khawarij. Tentunya pembagian ini debatable, bisa diperdebatkan, tapi setidaknya menggambarkan betapa kekayaan di dalam internal dunia Islam itu adalah satu kesatuan yang harus diapresiasi secara bersama-sama demi ukhuwah Islamiyah. Baik, oleh karena itu dalam kajian Ulumul Quran terkhusus saya ingin menjelaskan, memaparkan apa adanya tentang khasanah dari berbagai macam aliran. Berkenaan dengan manhaj tafsir Quran bil Quran atau metode menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, itu di dalam literatur tafsir diterapkan seperti halnya Tabari, Ar-Razi, At-Tabrasi, At-Tusi, kemudian Tabatabai, kemudian Syingkiti. Nah, terkait dengan pertanyaan misalnya apa metode terbaik dalam tafsir, Ibnu Taimiyah menjawab metode yang paling tepat adalah tafsir Al-Quran bi Al-Quran atau metode menafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri. Kemudian sependapat dengan Ibnu Taimiyah, Khalid Abdurrahman Al-Haq menjelaskan seorang mufasir harus melihat dalam Al-Quran secara teliti dan cermat, mengumpulkan ayat-ayat tersebut dalam satu tempat dan membandingkan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Nah, itulah sekilas pendapat tentang metode tafsir Quran dengan Al-Quran. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan manhaj tafsir Al-Riwai. Manhaj tafsir Al-Riwai disebut juga dengan nama manhaj tafsir Al-Atsari dan manhaj tafsir Al-Quran bi As-Sunnah. Ia merupakan salah satu bagian dari manhaj tafsir bi Al-Matsur atau tafsir An-Naqli. Tafsir dengan nas. Nah, berkenaan dengan misalnya kita ambil satu nama manhaj tafsir Al-Quran bi As-Sunnah, terdapat dua perbedaan pendapat di dunia Islam. Apa yang disebut dengan As-Sunnah itu? Nah, tafsir Al-Quran bi Sunnah ini di dalam faktanya di dunia Islam, karya-karyanya tersebar. Di antaranya misalnya di kalangan Ahlus Sunnah, Jami Al-Bayan karya Ibnu Jarir Al-Tabari, masa kira-kira 224 hingga 310 Hijriah. Kemudian Adzur Al-Mansur fi Tafsir Al-Matsur karya Suyuti yang wafat pada 911 Hijriah.
Dan tafsir Ibnu Katsir karya Ismail Ibnu Amr Ibnu Katsir Ad-Dimsyaqi yang wafat pada 774 Hijriah. Adapun di lingkaran Imamiyah atau Syiah, di antaranya tafsir Al-Qumi karya Ali Ibnu Ibrahim Al-Qumi yang wafat pada 307 Hijriah, tafsir Al-Iyashi karya M. Ibnu Mas'ud Ibnu Iyas Samarkhandi 320 Hijriah, tafsir Asy-Syafi karya Mullah Muhsin Faid Kasyani 1007 hingga 1091 Hijriah, kemudian tafsir Nur Saqalain karya Abdul Ali Ibnu Jumah Ar-Ruzi Al-Huwaizi. Itulah dua karya di dunia Islam yang secara faktual memang ada. Kita masuk pada apa yang dimaksud dengan manhaj tafsir Quran bi as-sunnah di antara dua pendapat tadi. Kata as-sunnah adalah perkataan atau qaul atau tindakan atau fi'il, penetapan atau takrir dari al-ma'sum. Nah, inilah definisi dari kalangan Imamiyah. Syahid Sadar mendefinisikan manhaj tafsir Al-Quran bi as-sunnah artinya mufassir menggunakan sunnah Nabi dan sunnah Imam Ahlul Bait bagi orang Syiah yang terdiri dari apa? Perkataan, qaul, tindakan atau fi'il, penetapan atau takrir untuk menjelaskan makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran. Pendapat yang lain misalnya mengeluarkan segala bentuk perkataan atau qaul, tindakan, fi'il, penetapan atau takrir selain seorang al-maksum termasuk di dalamnya para sahabat dan tabi'in. Oleh karena itu manhaj tafsir Al-Sari atau mazhab tafsir Al-Riwai lebih umum dibandingkan manhaj atau metode tafsir Quran bi as-sunnah. Kenapa demikian? Karena di dalamnya beragam pendapat para sahabat dan tabi'in sebagai sumber mufassir. Nah, ada dua pendapat. Pertama tadi yang saya sebutkan tadi, maksud dari sunnah adalah maksud dari perkataan, tindakan, penetapan dari Imam Maksum bagi orang Syiah dan tentunya bagi ahlu sunnah, sahabat dan tabi'in yang ditentukan oleh para mufassir tersebut. Kemudian dalam sejarah penulisan kitab tafsir, metode ini memiliki peran sentral dan bahkan sebagian mufassir tidak menganggap sebagai tafsir jika tidak menggunakan metode ini. Artinya metode ini sangat-sangat masyhur dipakai oleh kalangan mufassir. Akan tetapi metode tafsir ini memiliki masalah, diantaranya persoalan sanad dan juga matan. Kenapa demikian? Ada hadis yang lemah sanadnya, baik statusnya sebagai mursal ataupun maqtu. Walaupun sebagian besar menganggap metode ini sebagai salah satu metode utama dalam menafsirkan Al-Quran, ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa metode ini berbahaya. Kenapa demikian? Karena dalam sejarah perkembangan Islam, khususnya pasca Rasulullah SAW, banyak kejadian-kejadian politik turut mempengaruhi pemikiran-pemikiran Islam. Dalam hal apa? Dalam hal akidah dan mazhab. Ditambah lagi dengan persoalan kesohihan atau validitas sanad dan masuknya riwayat-riwayat Israiliyat. Kita ketahui di dalam dunia Islam ada fitnah kubro, fitnah besar, di antaranya peristiwa Sakifah, kemudian peristiwa perang Jamal, perang Siffin, peristiwa perang Nahrawan, kemudian peristiwa-peristiwa yang lainnya yang mengakibatkan peristiwa-peristiwa internal di dalam dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Baik, kita masuk pada pengertian apa yang disebut dengan tafsir riwai. Manhaj tafsir ar-riwai tentu dimulai pada zaman Nabi itu sendiri,
yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rujukan pertama guna menjelaskan dan memahami Al-Quran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang pertama kali diajak berbicara oleh Al-Quran. Demikian juga Al-Quran mengabarkan bahwa Nabi sebagai penjelas atau mubayyin bagi Al-Quran. Sebagaimana di dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 44. Bil bayyinati waz zuburi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya mereka memikirkan. Oleh karena itu, Rasulullah tidak hanya bertugas membaca ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat, tetapi juga bertanggung jawab menjelaskan dan mengajarkan kandungan. Jadi siapa yang menjelaskan Al-Quran? Yaitu Rasulullah itu sendiri. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina Rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Di dalam surat Al-Jumu'ah, surat ke-62, ayat ke-2. Nah, tahapan pertama adalah tahapan dari Rasulullah, yaitu Rasulullah sebagai penjelas. Tahapan selanjutnya adalah era sahabat atau tabi'in. Sebagian pakar tafsir menganggap riwayat para sahabat dan tabi'in, khususnya di kalangan ahlu sunnah, sebagai bagian dari tafsir ar-riwayah. Para sahabat Nabi tidak diragukan lagi tentunya memiliki peran sentral dalam menjaga dan menyebarkan ajaran Islam. Mereka adalah perantara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi-generasi setelahnya. Seperti layaknya manusia pada umumnya, maka demikian juga para sahabat terdapat perbedaan tingkatan, kedalaman dan keluasan pengetahuan. Disebabkan apa? Disebabkan karena kedekatan, intensitas kontak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, para sahabat memiliki kedalaman dan keluasan pengetahuan yang berbeda-beda, tergantung kedekatan dan intensitas kontak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat disebutkan sebagai pemimpin para mufassir, ru'us al-mufassirin. Siapa saja? Misalnya Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, dan Abdullah ibnu Abbas. Dan sepertinya baik dari kalangan as-sunnah dan syiah terdapat kesepakatan siapa yang menjadi pakar terbaik, yaitu ru'us mufassirin, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib yang paling mengetahui tafsir. Seperti misalnya pendapat Zahabi menyatakan terkumpul pada diri Ali kemampuan dalam hukum dan fatwa. Ia mengetahui dan memahami kitabullah serta rahasia-rahasianya. Ia merupakan sahabat yang paling alim tentang tempat turunnya Al-Quran atau mawaqi al-tanzil dan paling mengetahui ta'wil. Demikian juga banyak ditemukan riwayat yang menunjukkan pengakuan para sahabat tentang keluasaan ilmu Ali. Dalam konteks ini Az-Zahabi menukil pernyataan misalnya Ibnu Mas'ud yang menyatakan Al-Quran diturunkan dalam bentuk 7 huruf, tidak satu pun dari huruf tersebut kecuali terkandung di dalamnya zahir dan batin. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib mengetahui zahir dan batin tersebut. Ini dikutip dari Ibnu Katsir, tafsir Quran Al-Azim, halaman 11. Ibnu Taimiyah, Muqaddimah fi Usul Tafsir, halaman 102. Hadi Ma'arif, tafsir wa al-mufassirun fi Saubihi Al-Qasib,
jilid 1 halaman 362, baik dari kalangan ahlu sunnah maupun syiah, mufasir mengatakan hal yang sama. Adapun terkait dengan tabi'in, tidak diragukan lagi jika mereka menyandarkan penafsiran kepada para sahabat, maka pernyataannya seperti pernyataan sahabat jika memenuhi persyaratan kehujahan riwayat. Ketika mereka menafsirkan ayat tanpa menyandarkan kepada sahabat, maka terkait hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat mereka tabi'in menjadi hujah secara mutlak. Sekali lagi, pendapat pertama, tabi'in menjadi hujah secara mutlak. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Mereka menyatakan jika tidak ditemukan tafsir dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak ditemukan juga dalam pernyataan-pernyataan para sahabat, maka para pemimpin agama mengembalikan hal ini kepada pernyataan-pernyataan tabi'in. Maaf, ada sedikit kekeliruan. Tadi saya menyebutkan tentang keutamaan atau mufassir yang paling utama, yaitu Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah kalangan Ahlussunnah dan Syiah, itu di beberapa riwayat ya. Di beberapa riwayat, misalnya Ibnu Mas'ud menyatakan Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, masing-masing huruf tersebut mengandung zahir dan batin. Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib mengetahui zahir dan batin. Nah, ini adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Nah, sedangkan berkenaan dengan tabi'in tadi, ya, pendapat tabi'in merupakan hujah yang mutlak itu, seperti dalam tafsir yang saya sebutkan tadi dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir ya. Baik, kita masuk pada pendapat yang kedua. Pendapat tabi'in tidak menjadi hujah mutlak. Kalau yang pertama, tabi'in menjadi hujah yang mutlak. Didukung oleh Ibnu Taimiyah. Ya, didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Pendapat yang kedua, tabi'in tidak menjadi hujah secara mutlak, yakni memposisikan para tabi'in sebagaimana para ulama lainnya. Misalnya Abu Hanifah pernah mengatakan, sesuatu yang datang dari Rasulullah kami tunduk, sesuatu yang datang dari sahabat maka kami memilihnya. Adapun yang datang dari selainnya, sekiranya mereka laki-laki, kamu juga laki-laki. Nah, ini pendapat dari Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat tabi'in menjadi hujah yang bersyarat. Kalau yang pertama mutlak, kalau yang kedua tidak mutlak, kalau yang ketiga bersyarat. Ketika terjadinya ijma' dalam tafsir, ya, sekali lagi pendapat yang ketiga, pendapat tabi'in menjadi hujah bersyarat, yakni ketika terjadinya ijma' dalam tafsir. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyebutkan ungkapan Syu'aib Ibnu Hajjaj, pernyataan para tabi'in dalam furu' tidak menjadi hujah. Adapun dalam tafsir bisa menjadi hujah selama tidak terjadi pertentangan pendapat para tabi'in lainnya. Jika terjadi pertentangan, maka tidak bisa menjadi hujah bagi tabi'in lainnya, lebih-lebih bagi generasi setelahnya. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh misalnya Imamiyah Syiah memiliki penilaian yang sedikit berbeda tentang beberapa tokoh ahlu sunnah. Misalnya, Asfani menjelaskan sebagai berikut riwayat mereka para sahabat dan tabi'in tentang perkataan, tindakan, penetapan Nabi diterima jika mereka siqah. Demikian juga persoalan yang dinukil dari mereka terkait dengan makna bahasa, penjelasan-penjelasan terkait sya'an nuzul al-ayah. Jadi, kalau siqah diterima. Jika terkait dengan pemahaman ayat Al-Quran yang melalui ijtihad pribadi. Ijtihad pribadi siapa? Ijtihad pribadi para sahabat dan tabi'in, maka akan dihukumi sebagaimana yang berlaku bagi para mufassir lainnya. Yakni harus tunduk pada hukum uji dan
kritik. Ijtihad para sahabat dan tabi'in tidak bisa dijadikan hujah bagi Imamiyah, bagi Syiah, karena tidak ditemukan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini juga tidak berlaku juga ijma' mereka. Sunnah sahabat dan tabi'in selain Ahlul Bait bagi Syiah bukanlah hujah. Nah, ini ada dua pendapat ya. Kemudian pendapat mufasir dari Imamiyah terkait dengan riwayat yang terambil dari perkataan para sahabat dan tabi'in. Ia mengatakan, ini maksudnya Hadi Ma'arif, kami menganggap ungkapan para tabi'in sebagai dalil pendukung atau syahid wa mu'ayyid, sebagai dalil pendukung, bukan sebagai hujah secara itlaq, seperti hadis dari seorang maksumin yang menjadi hujah dengan sendirinya, atau sebagaimana ungkapan para sahabat yang mayoritas bisa dianggap sebagai hujah. Kemudian terakhir saya menyimpulkan kehunjahan pendapat para tabi'in. Jadi persoalannya adalah di sunnahnya. Jadi saya sudah menjelaskan tentang manhaj tafsir Ar-Riwai ini merujuk pada sunnah, tetapi sunnah memiliki dua pendapat. Kemudian kita masuk pada kehujahan para tabi'in. Saya jelaskan secara singkat dalam bentuk kesimpulan. Mazhab Sunni di dalam kehujahan para sahabat mengatakan pendapat tabi'in menjadi hujah secara mutlak. Pendapat ini diyakini oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir. Di dalam mazhab Sunni, pendapat tabi'in tidak menjadi hujah secara mutlak. Siapa yang meyakini ini? Abu Hanifah. Di dalam mazhab Sunni, pendapat tabi'in menjadi hujah bersyarat. Siapa yang memiliki keyakinan ini? Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Kita masuk pada mazhab Syiah. Pendapat tabi'in diterima dengan syarat tertentu. Apa itu? Riwayat para sahabat dan tabi'in diterima jika mereka sikoh. Yang kedua, penjelasan terkait dengan makna bahasa dan sya'an nuzul al-ayah diterima. Ya, sejauh berkaitan dengan makna bahasa dan sya'an nuzul al-ayah. Yang ketiga, ijtihad pribadi para sahabat dan tabi'in harus tunduk dalam hukum uji dan kritik. Ijtihad para sahabat dan tabi'in tidak bisa dijadikan hujah. Oke, kalau Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir menjadi hujah secara mutlak, artinya tidak perlu dikritisi, tidak perlu diuji. Kalau Abu Hanifah tidak bisa menjadi hujah secara mutlak. Kalau Syu'bah bin al-Hajjaj, tabi'in menjadi hujah tetapi bersyarat. Kalau pandangan Syiah, itu dengan syarat-syarat tertentu. Ada 3 syarat siqah. Pertama siqah, sejauh bahasa, sya'an nuzul al-ayah. Kemudian harus diuji pendapat atau ijtihad sahabat tabi'in itu harus diuji dan dikritik. Kemudian ijtihad para sahabat tabi'in tidak bisa menjadi hujah. Artinya ungkapan para tabi'in sebagai dalil pendukung, syahid wa mu'ayyid, bukan sebagai hujah secara itlaq, sebagaimana hadis dari seorang maksumin. Demikian tadi penjelasan berkaitan dengan metode menafsirkan Al-Quran dengan riwai atau dengan sunnah, atau dengan kata lain manhaj tafsir bi al-matsur atau ar-riwai atau al-atsari atau bi sunnah. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.